Terus poin A yang kedua, ya, ini adalah authorization, ya. Oke, nggak jelas ya, tulisnya. Authorization. Nah, apa yang dimaksud dengan otorisasi di sini? Nah, authorization di sini nanti berhubungan dengan apa, hak akses atau penggunaan hak untuk penggunaan resource. Ya, authorization. Nah, contohnya gimana? Untuk mekanisme authorization ini. Nah, kita ambil contoh di apa? Internet di kampus, ya, TUN. Oke, TUN. Ya. Di dalam TUN ada beberapa entitas user. Ya, yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah dosen, dan yang ketiga adalah staff. Ini adalah RAS server. RAS server sini kita sebut sebagai remote access server. Nah, RAS server di sini dia terhubung ke apa? Ke dalam database. Nah, bagaimana mekanisme authorization dalam sistem yang terdapat di TUN? Nah, ketika Anda menggunakan internet di kampus, ya, step pertama yang harus Anda lakukan adalah user tersebut dia login ke TUN server, ya. User tersebut dia login ke TUN server. Nah, setelah berhasil login, step berikutnya adalah proses authorization-nya, pembagian akses atau level pembagian akses. Nah, mahasiswa, spesifikasi akun internet untuk mahasiswa misalkan max speed-nya hanya 1 Mbps. Terus concurrent connection-nya hanya 1. Terus automatic logout after 2 jam.
Terus untuk spek internet dosen, ya, spek internet dosen, let's say yang dosen, max speednya dia 5 Mbps. Terus concurrent connection-nya 3, automatic logout-nya never. Nah, untuk yang staff, yang ini, maksimum connection-nya, maksimum bandwidth yang didapatnya adalah, let's say misalkan 2 Mbps. Terus concurrent connection-nya dia hanya 2. Automatic logout-nya dia 2 jam. Nah, di dalam proses authentication, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, berhubungan dengan hak akses ke suatu resource. Ya, hak akses ke suatu resource. Nah, mana yang dikatakan sebagai resource? Nah, yang disebut sebagai resource di sini adalah ini, ya, spek spek dari akun internet untuk setiap entitas user yang berbeda. Nah, ini yang dinamakan sebagai level authorization. Ketika dosen berhasil login ke dalam Tun, maka si dosen tersebut dia akan mendapatkan konfigurasi akun internet dengan spek ini, ya. Ini yang nanti akan dipakai oleh dosen. Jadi dosen tersebut dia dapat maksimal bandwidth-nya 5 mega, terus concurrent connection-nya 3. Jadi dosen itu dia bisa login di laptopnya, terus di HP-nya, dan satu buah device lagi secara bersama-sama. Dan auto logout-nya dia never. Nah, kemudian mahasiswa ketika dia berhasil login ke dalam Tun, nah, mahasiswa ini dia mendapat hak akses untuk penggunaan internet dengan spesifikasi yang ini, ya. Max speed-nya 1 mega, concurrent connection-nya 1, dan automatic logout-nya setiap 2 jam. Begitu juga dengan staff, ya. Begitu juga dengan staff. Kalau staff itu dia login, dia akan mendapatkan resource ini, ya, untuk penggunaan internet. Maksimal 2 jam, kecepatan internetnya maksimal 2 megabit per second, terus concurrent connection-nya 2, dan automatic logout-nya sekitar 2 jam. Ya. Itu adalah ilustrasi penggambaran mekanisme authorization dalam sebuah sistem. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Halo? Belum ada, Pak. Oh. Belum, Pak.
Yang berikutnya, yang poin triple A yang berikutnya adalah AAA yang terakhir adalah accounting. Nah, apa fungsi dari accounting di sini? Nah, fungsi accounting dalam triple A di sini adalah dia digunakan untuk mencatat log akses dari user, ya, mencatat log dari user. Yang paling penting ini ya, log. Nah, log dalam fase accounting ini apa aja? Jadi misalkan dari kapan dia login, terus kapan dia log out, berapa lama dia idle, how much he consume the resource. Seberapa banyak dia menghabiskan bandwidth yang dia pakai untuk menggunakan sistem tersebut. Terus juga akses log. Nah, ini yang paling penting, akses log. Jadi pada saat dia berhasil login, terus diautorisasi, nah, pada saat si user tersebut mencatat ke mengakses ke semua situs yang yang diakses oleh server AAA akan dicatat log aksesnya, ya, akan dicatat log aksesnya. Jadi ketika dia mengakses, misalkan mengakses Facebook di jam 9, nah, log server tadi, dia akan mencatat bahwa user tersebut dia mengakses Facebook pada jam 9. Nah, fungsi dari accounting di sini, selain untuk menghitung jumlah resource yang dipakai oleh user, log-log ini, ya, log-log ini juga berfungsi nanti sebagai non-repudiation. Juga nanti akan dipakai untuk fase non-repudiation. Jadi istilahnya non-repudiation di sini adalah tidak dapat disangkal. Ya, tidak dapat disangkal. Nah, contohnya gimana non-repudiation? Nah, dulu pernah ada kejadian, ya, ada mahasiswa di suatu UKM, ya, di SC, ya, ini
invalid, istilahnya invalid user ya. Nah, invalid user di sini atau mahasiswa tersebut dia menggunakan account punya warek berapa ya dulu ya? Warek 3 kalau nggak salah. Dia menggunakan akun internet punya warek 3. Nah, invalid user di sini dia login ke RAS server sebagai S warek 3 ya. Dan apa? Si invalid user ini dia berhasil login dengan akunnya warek 3, terus kemudian dia browsing internet. Nah, oleh apa? Oleh bagian apa? Bagian accounting dari Triple A tadi, ya. Aktivitas dari invalid user di sini, dia dicatat dalam log, log yang ada di dalam accounting. Ini ada log. Nah, di dalam log yang terdapat dalam accounting proses di sini, terdapat informasi bahwa warek 3, akun warek 3, dia login jam 00.30. Terus kemudian logout jam 2.25. Nah, posisi akun warek 3 yang dipakai di sini, dia posisinya di student center. Ya, posisinya di student center. Alamat IP-nya, let's say misalkan 10, 14, 273. Nah, terus juga log IP-nya, aduh, nah, terus kemudian log IP-nya, bentar, ini pen saya agak error. Nah, terus juga ada log IP yang berasal dari 10, 14, 200, 76. Nah, ada 2 IP yang menggunakan akun warek 3. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa source IP ini dia berasal dari student
center. Student center. Nah, kemudian tim dari siswa kemudian melakukan cross check. Nah, ya, tim siswanya itu dia menunggu kapan ini user login. Nah, pada saat jam kerja terutama ya. Nah, bilangannya invalid user di sini dia login pada saat jam 10 pagi. Nah, IP-nya masih sama dengan IP ini. Karena IP ini merujuk ke satu ruangan, ya, karena dua IP ini merujuk ke satu ruangan, jadi dulu di SC itu setiap UKM dia memiliki subnet sendiri-sendiri. Ya, subnetnya berbeda-beda. Jadi akan sangat memudahkan nanti kalau kita melakukan tracing. Ya. IP 10.14.200, oh berarti itu lokasinya di SC, ruangan punya UKM X. Gitu. Nah, kemudian tim siswa itu datang ke SC, ke ruangan X. Nah, ternyata di situ ada orang. Terus ditanyain, Anda mengakses internet menggunakan akun punyanya Warek 3? Nggak ngaku kan? Nggak ngaku. Pertamanya, si invalid user di sini dia nggak ngaku. Bukan saya nggak pernah pakai akun Warek 3. Nah, terus sama tim siswa, dia dibukain lognya. Nah, log ini kemudian ditunjukkan kepada si invalid user di sini. Nih, IP kamu, IP ini kan, 10.14.276. Nah, si komputer di invalid user ini, ternyata komputernya 10, IP address-nya adalah 10.14.276. Nah, si invalid user ini tentu dia tidak bisa menyangkal lagi bahwa invalid user di sini dia menggunakan Warek 3. Nah, informasi tersebut didapatkan dari akses log tadi. Ya. Dari informasi loginnya, terus informasi akses dia mengakses internetnya jam berapa, terus informasi informasi IP-nya. Nah, setelah dibeberkan bukti-bukti based on log-nya, maka si invalid user di sini akhirnya dia ngaku bahwa invalid user ini dia ternyata benar-benar menggunakan Warek, akun punya Warek 3. Ya. Jadi tidak dapat disangkal. Itu yang dinamakan sebagai non-repudiation. Oke? Jelas semuanya? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman?
Belum ada, Pak. Oke. Dan, Oke, untuk materi UTS nanti sampai di sini ya, sampai AAA, authorization, authentication, authorization, dan accounting. Ya, itu soal kuis, ya, soal kuis dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke 7 itu sudah saya upload di mana di LMS nanti untuk kelas gabungan 05. Jadi nanti silakan Anda kerjakan soal kuis tersebut, ya. Itu nanti yang akan digunakan sebagai absensi Anda. Ya, waktu pengerjaannya adalah dari tanggal 20 sampai tanggal 27 kalau nggak salah. Nanti silakan dikerjakan selama rentan waktu tanggal tersebut untuk latihan untuk latihan Anda menghadapi UTS. Dan itu nanti yang akan saya masukkan ke dalam absensi Anda. Ya. Oke. Mungkin untuk materi kita cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan dari AAA. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Mas Pak. Punten Pak, untuk total kuis ada berapa ya Pak?